Kawan baik, salam sejahtera untuk kita semua, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Setelah kita menengok pemilihan gubernur di Jawa Barat dan Jakarta, maka kita beralih ke provinsi yang paling dekat dengan Jakarta, yaitu Banten. Banten menjadi menarik di samping karena itu letaknya bersisian dengan daerah khusus Jakarta, juga karena peta pertarungan di pemilihan gubernur kali ini itu juga sangat menarik. Tentu saja yang paling kuat disinyalir untuk mengungguli dari calon-calon yang lain tentu saja Airin Rahmidiani. Airin Rahmidiani adalah sosok yang dikenal luas di Banten karena ia berasal dari dinasti Atut Khoisia, Ratu Atut gubernur sebelumnya, atau kalau ditarik ke atas, Atut itu adalah anak seorang tokoh Banten yaitu almarhum Tubagus Hasan Sohib alias Haji Kasan. Jadi Airin ini adik iparnya Ratu Atut dan merupakan istri dari, kalau tidak salah Tubagus Wawan alias adik dari Ratu Atut Khoisia. Nah, jabatan ia terakhir tentu saja wali kota di Tangerang Selatan. Nah, menariknya lagi, sosok Airin ini ternyata di pemilihan gubernur kali ini hampir saja atau masih kesulitan untuk mencari koalisinya karena Golkar tidak mungkin bertarung sendirian. Kenapa? Karena Gerindra itu memborong hampir seluruh partai di luar Golkar, karena Airin Rahmidiani ini berasal dari Golkar atau kader Golkar, dan kalau tidak salah menjabat sebagai ketua DPW Golkar Banten sehingga tak heran ketika Airin, wali kota perempuan dari Tangerang Selatan itu maju dan kemudian dikeroyok oleh hampir semua partai-partai yang ada, itu menjadi heboh dan bertanya-tanya publik kenapa harus dikeroyok. Nah, yang meroyok itu adalah tentu saja partai yang lain gitu. Dan yang menjadi motornya adalah Gerindra, karena Gerindra bersama partai-partai besar yang lain itu juga mengusung Andra Soni. Andra Soni ini siapa? Andra Soni ini adalah Ketua DPRD Provinsi Banten sekarang. Nah, Ketua DPD Gerindra juga Banten. Sebelumnya kader internal ini sebelum menjabat Ketua DPD Gerindra Banten itu adalah sekretaris ketika sebelum menjadi Ketua Umum DPD Gerindra Banten. Nah, Andra Soni itu berpasangan dengan Dimyati Natakusuma, yaitu anggota DPR dari PKS, tapi tahun ini tidak terpilih sepertinya, dan kemudian bergabung menjadi Andra Soni menjadi calon atau bakal calon wakil gubernurnya Andra Soni gitu. Nah, koalisi Gerindra dan PKS itu kemudian memborong hampir semua. Masuk di koalisi Indonesia Maju itu PAN, kemudian PSI, kemudian PKB, kemudian juga Nasdem, dan partai-partai kecil yang lain seperti partai Garuda. Sehingga hampir semua partai di koalisi Indonesia Maju dan Partai Perubahan ini, koalisi perubahan waktu Pilpres, itu mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Nah, sehingga Golkar itu harus habis-habisan membujuk PDI Perjuangan yang belum menentukan pilihan, dan sepertinya koalisi Golkar dan PDIP ini akan jadi karena akan berhadapan dengan head to head Andra Soni berpasangan dengan Dimyati. Sosok yang kemungkinan besar mendampingi Airin Rahmidiani itu adalah Ade Sumardi, yaitu
mantan wakil Bupati Lebak, ya, periodenya Iti Oktavia Jayabaya. Nah, jadi kalau Ade Sumardi dari Lebak, lah Dimyati ini dari Pandeglang. Jadi kalau memetakan Banten yang punya DPT berdasarkan pemilu 2024 kemarin itu, DPT Banten itu atau daftar pemilih tetapnya itu kurang lebih 8,8 juta. Nah, itu terbelah kepada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangsel, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang, juga Kabupaten Lebak. Nah, itu petanya gitu. Jadi disebutnya sebagai Tangerang Raya, kemudian Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak tuh. Jadi itulah petanya dengan 8,8 juta pemilih. Memang meskipun kecil, tapi pertarungan di Banten ini pertarungan yang amat sangat menarik. Dan pertanyaannya kemudian, apakah Airin Rahmidiani ini unggul atau bisa menang mengalahkan Andra Soni? Kalau peta ini tidak berubah, ya head to head, ya, Airin lawan Andra Soni. Nah, berdasarkan survei terakhir, angkanya itu berdasarkan Litbang Kompas, ya, angkanya seperti ini. Airin Rahmidiani ini unggul jauh, ya. Unggul jauh berdasarkan dua survei ini. Kita lihat satu persatu, Litbang Kompas dan satu lembaga yang lain. Memang Andra Soni ini nyaris tidak terlalu kuat atau nyaris tidak terdengar. Bahkan di Litbang Kompas itu, ya, namanya itu mungkin karena baru belakangan, ya kan, sosialisasinya. Sebenarnya sosialisasinya udah lama, tapi sepertinya kalau lihat data di Litbang Kompas, angka prosentase popularitas dan elektabilitasnya Andra Soni itu masih sangat rendah, sehingga banyak orang, ya, termasuk Louis Van Chennel juga rasa-rasanya perlu strategi khusus dan masif untuk bisa mengalahkan Airin Rahmidiani ini, karena ia secara popularitas maupun secara elektabilitas itu angkanya itu tinggi sekali gitu. Kira-kira itu peta di Banten. Kita saksikan dinamikanya beberapa bulan mendatang. Demikian kawan baik, terima kasih.